Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliani akan mempresentasikan hasil kerja individu mengenai pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3, termasuk penimbunan hasil pengolahan. Pada dasarnya, penyimpanan limbah adalah upaya untuk memisahkan zat pencemar dari cairan atau padatan. Walaupun volumenya kecil, konsentrasi zat yang telah dipisahkan itu sangat tinggi. Selama ini zat pencemar yang sudah dipisahkan atau ditangani dengan baik, sehingga terjadi akumulasi bahaya yang setiap saat mengancam kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup. Metode penanganan limbah yang pertama ada metode pengolahan secara kimia. Pengolahan air buangan secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap, logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun dengan membubuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan tergantung jenis dan kadar limbahnya. Proses pengolahan limbah B3 secara kimia yang umum dilakukan adalah stabilisasi atau solidifikasi. Kelebihan proses pengolahan kimia antara lain dapat menangani hampir seluruh polutan organik, tidak terpengaruh oleh polutan yang beracun atau toksik, dan tidak tergantung pada perubahan konsentrasi. Pengolahan kimia dapat meningkatkan jumlah garam pada efluen, meningkatkan jumlah lumpur sehingga memerlukan bahan kimia tambahan, akibatnya biaya pengolahan menjadi mahal. Diagram alir pengolahan limbah secara kimia dapat dilihat pada gambar, di mana limbah pertama melalui bar screen, kemudian melalui grid chamber. Pada bar screen dapat dilakukan uji amonia, conductivity, pH, fosfat, suspend solid, dan TOC. Dari grid chamber dengan bantuan pump akan masuk ke primary clarifier. Pada primary clarifier ada sludge level monitoring. Setelah melalui primary clarifier akan masuk ke aeration basin. Di sini juga ada sludge volume monitoring. Pada tahap ini dapat dilakukan uji alkalinity, amonia, dissolved oksigen atau oksigen terlarut, uji nitrat, uji organik, pH, fosfat, sludge level monitoring, suspend solid, dan TOC. Setelah melalui aeration basin, akan menuju ke secondary clarifier. Di sini juga ada sludge level monitoring, di mana parameternya kita dapat melakukan uji alkalinity, amonia, klorin, nitrat, pH, fosfat, ORT, suspend solid, dan turbidity. Setelah dari secondary clarifier akan masuk ke disinfection contact chamber sebelum menjadi effluent. Di sini kita dapat menguji parameter amonia, chloride, dissolved oksigen, hardness, nitrat, pH, fosfat, dan ORP sebelum keluar dari proses tersebut. Yang kedua, ada metode pengolahan secara fisika. Sebelum dilakukan pengolahan lanjutan terhadap air buangan, dilakukan penyisihan terhadap bahan-bahan tersuspensi berukuran besar dan yang mudah mengendap atau bahan-bahan yang terapi. Biasanya dilakukan proses screening, flotasi, filtrasi, absorpsi, dan evaporasi. Proses ini juga biasanya melibatkan reverse osmosis yang ditujukan untuk unit-unit pengolahan terkecil. Terlebih jika air dalam proses pengolahan limbah ini ingin digunakan kembali. Metode insinerasi atau pembakaran dapat diterapkan untuk memperkecil volume limbah B3. Namun saat melakukan pembakaran perlu dilakukan pengendalian agar gas beracun hasil pembakaran tidak mencemari udara.
Berikut diagram alir. Diagram alir dari proses pengolahan fisika, mulai dari raw wastewater atau air limbah, akan melalui proses screening, kemudian masuk ke grid chamber. Setelah masuk ke grid chamber, masuk ke primary clarifier. Lumpur yang ada di primary clarifier akan dipadatkan, lalu dilakukan proses anaerobic digester, dihilangkan kadar airnya, lalu dibuang. Sedangkan air yang sudah terpisah dari lumpur tersebut masuk ke aeration tank dengan bantuan air compressor. Setelah itu masuk ke secondary clarifier. Lumpur sisa dari primary clarifier akan dipisahkan lagi pada tahap ini, dan lumpur yang terkumpul akan melalui proses thickening atau pemadatan, lalu anaerobic digester, dihilangkan kadar airnya, lalu dibuang. Air dari secondary clarifier kemudian masuk ke disinfection sebelum dibuang ke permukaan air permukaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.